Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ceta. Halo semuanya, aku Sylvia. Halo semua, aku Reza. Halo semua, aku Nabila. Jadi mereka ini adalah mahasiswa dan mahasiswi akuntansi perpajakan Unpad angkatan tahun 2024. Nah, di sini kita bakal ngebahas seputar perpajakan. Aku yakin sih, gak cuma aku doang yang bingung, tapi teman-teman yang sedang menonton podcast kita juga pasti bingung nih tentang perpajakan kan. Nah, jadi untuk menjawab kebingungan kalian semua, langsung aja kita mulai ke pertanyaannya. Nah, Kang Teh, aku mau nanya nih, sebenarnya pajak itu apa sih? Nah, jadi kawan pajak, jadi pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Nah, ini berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan langsung. Jadi, kita membayar pajak bukan karena untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, karena kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kalau begitu, sebenarnya tujuan kita bayar pajak tuh buat apa sih, Kang? Nah, karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Nah, negara kan biaya banyak hal nih, kayak seperti membayar gaji pegawai negeri, terus membayar gaji TNI, Polri, terus membangun infrastruktur. Nah, infrastruktur nih seperti kayak jalan, jembatan, rumah sakit atau sekolah, menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan dan membantu sosial. Tadi kan udah dijelasin nih, kalau misalkan kita tuh bayar pajak gak akan dapat imbalan secara langsung ya, Kang. Nah, terus keuntungan kita bayar pajak tuh apa sih, Kang? Nah, keuntungannya kita nggak secara langsung nih cita-cita. Jadi kita sebenarnya tuh udah merasakan manfaat pajak nih, kayak misalkan kalau kawan pajak melewati jalan raya atau jembatan, nah itu kan dibayar dari uang pajak. Nah, kawan pajak juga udah merasakannya kan. Lalu kawan pajak untuk sekolah bisa di sekolah negeri tanpa bayar atau murah. Lalu kalau misalkan kawan pajak sakit bisa berobat di rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Lalu Indonesia kan saat ini damai-damai saja nih. Nah, itu karena dijaga oleh aparat dengan gaji dari uang pajak itu sendiri, Tasheta. Wah, jadi sebenarnya keuntungan kita bayar pajak tuh banyak ya, Kang? Iya, benar. Nah, terus kalau misalkan kita mau bayar pajak nih, Kang, apa sih langkah pertama yang harus kita ambil? Nah, jadi kawan pajak, kalau misalkan kalian mau membayar pajak, yang pertama kalian harus mendapatkan NPWP nih Taceta. Nah, jadi NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak ini untuk identitas atau tanda pengenal wajib pajak di administrasi perpajakan. Nah, sama halnya kayak KTP nih. Kan KTP untuk mengurusi kependudukan. Kalau NPWP ini untuk urusan perpajakan. Nah, NPWP sendiri ini bisa didapatkan wajib pajak. Nah, wajib pajak ini ada wajib pajak orang pribadi nih Tasyata. Jadi wajib pajak orang pribadi ini adalah perorangan. Jadi kalau misalkan kawan pajak sebagai karyawan atau freelance atau pengusaha, nah wajib pajak juga dikenakan di wajib pajak orang pribadi. Lalu kalau misalkan kawan pajak mempunyai PT, CV, firma atau yayasan atau koperasi, kawan pajak dikategorikan di wajib pajak badan. Kalau misalkan kita udah mendaftar NPWP nih, Kang, berarti kan kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak nih ya, Kang. Nah, kewajiban apa sih yang harus kita jalani sebagai wajib pajak nih, Kang? Nah, jadi kawan pajak sudah mendapatkan NPWP, kawan pajak harus dilakukan 3 hal ini kawan pajak. Jadi yang pertama adalah mendaftarkan ke KPP jika belum ada NPWP. Yang kedua ini adalah kawan pajak membayar pajak terutang yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah kawan pajak bisa melaporkan pajak yang sudah kawan pajak bayar ke surat pemberitahuan atau SPT nih Tasyeta. Nah, jadi SPT ini ada 2 nih Tasyeta. Yang pertama itu adalah SPT tahunan. Nah, ini dibayar setiap tahunnya nih Tasyeta, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. Lalu yang kedua adalah wajib pajak masa. Nah, masa ini biasanya dilaporkan oleh wajib pajak badan, kayak misalkan untuk melaporkan pajak penghasilan tertentu, kayak misalkan PPN atau pajak penghasilan 21 tuh. Jadi
Gak cuma daftar doang nih ya Kang, Iya. tapi kita juga harus menjalani kewajiban kita sebagai wajib pajak. Nah, tadi aku juga dengar nih, ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Apa sih perbedaannya? Jadi ternyata jadi wajib pajak itu kan tadi udah ada dua nih, orang pribadi sama badan. Apa sih bedanya? Jadi dari definisinya sendiri, kalau wajib pajak orang pribadi itu adalah setiap orang pribadi yang wajib membayar pajak. Kan dia tuh biasanya penghasilannya lebih dari PTKP ternyata. Jadi apa sih PTKP itu? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, atau dia punya tarif tertentu biar tergolongkan jadi PTKP sendiri. Sedangkan kalau wajib pajak badan itu adalah setiap badan yang didirikan di Indonesia dan bertempat di Indonesia. Terus selain dari definisinya, wajib pajak orang pribadi sama badan itu dibedakan juga tarifnya. Tarifnya disesuaikan sama jenis pajaknya dan ketentuan atau peraturan yang berlaku saat itu. Gitu teh. Jadi nggak cuman definisi doang ya Teh yang berbeda, tetapi juga tarifnya berbeda. Betul. Nah, aku dengar-dengar nih, kalau misalkan tarif pajak itu bakal berubah setiap tahunnya. Apa sih tujuan dari berubahnya tarif tersebut? Nah, jadi gini ya Teh Zeta, sebenarnya sih informasi tadi kurang benar ya. Kenapa kurang benar? Karena kan perubahan tarif tuh nggak ada per tahun ya. Setiap tahun tuh sebenarnya nggak berubah. Cuma emang kadang beberapa tahun belakangan ini ada perubahan, entah naik 1% atau gimana. Karena emang keputusan pemerintah pusat lah, ibaratnya untuk apa ya, mengatasi masalah ekonomi yang ada lah. Nah, sebenarnya tuh untuk tujuan sendiri tuh ada banyak ya Teh. Cuma di sini aku mau analisis 3 aja kali ya. Jadi yang pertama itu lebih ke APBN-nya. Kenapa aku bilang APBN? Karena kan yang disinggung sama Kang Reza tadi, kalau kebutuhan negara tuh semakin meningkat ya, apalagi di masa modern, masa global seperti ini tuh ibaratnya entah dari transportasi atau fasilitas umum, fasilitas penunjang, itu kan kita butuh banyak banget ya sebagai masyarakat. Jadi kayak mau nggak mau negara tuh harus membiayai. Gimana caranya? Dengan salah satunya naikin tarif pajak ini. Jadi kan kita juga ya yang dapat manfaatnya. Terus kalau yang kedua ini aku ambil contoh TER. Kenapa aku ambil contoh TER? TER itu tarif efektif rata-rata yang biasanya digunain untuk ngitung PPH-OP per bulannya ya guys. Jadi kenapa aku ambil contoh TER? Jadi TER itu menyederhanakan atau ibaratnya mudahin kita lah untuk menyetorkan ataupun membayarkan pajak kita. Karena kan itu ibaratnya dari Januari sampai November kita hitungnya per bulan kan. Jadi kita ibaratnya nggak lupa lah sebulan itu kita berapa sih pajaknya. Jadi nanti kita tinggal hitung sisanya di akhir tahun. Terus kalau yang terakhir nih atau yang ketiga itu aku ambil contohnya di lapisan ini PKP. PKP itu penghasilan kena pajak. Jadi lapisan di sini itu misal dari 0 sampai 60 juta itu 5% Teh Ceta. Terus 60 juta sampai 250 juta itu 15% dan selanjutnya. Kenapa sih dibuat lapisan kayak gitu? Dibuat lapisan yang berbeda-beda itu tuh sebenarnya biar adil gitu loh Teh sistemnya. Jadi ibaratnya masyarakat yang berpenghasilan rendah sama yang tinggi itu kayak nggak disamain karena emang mereka kan juga punya kebutuhan dan kewajiban membayar pajaknya masing-masing. Terus aku juga mau tambahin ya Teh Ceta, tadi kan yang dibilang Kang Reza tentang NPWP. Buat yang belum tahu, jadi NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Jadi istilahnya tuh kayak dokumen penting kita untuk membayar pajak gitu guys. Terus aku juga mau tambahin yang dari Teh Nabila tadi itu tentang PTKP. Jadi kan PTKP tadi disinggung nih kalau penghasilan tidak kena pajak, ibaratnya lawan dari yang aku bilang PKP tadi ya Teh. Kalau kesimpulannya kalau para kawan pajak kurang paham nih, intinya kayak tanggungan diri kita sendiri ataupun keluarga kita, baik kita udah kawin maupun punya anak gitu Teh. Wah, jadi sebenarnya perubahan tarif ini tuh bukan untuk menyulitkan ya Teh, tetapi Betul. untuk memudahkan kawan pajak semua dalam membayar perpajakan. Juga di sini tuh tadi Teh Sylvie bilang katanya perubahan tarif ini dimaksudkan tujuannya adalah untuk adil nih kepada para wajib pajak sekalian, karena adanya perbedaan kondisi penghasilan dari kawan pajak sekalian. Nah, kita kan udah ngomongin tarif nih ya Teh. Kayaknya nggak afdol banget kalau kita nggak ngomongin tata cara alur pembayarannya nih Teh. Nah, boleh banget dong dijelasin Teh alur mudahnya agar kawan pajak mengerti dan lebih semangat buat bayar pajak.
Jadi mudahnya gini kan, seiring berkembangnya teknologi nih semuanya serba online. Jadi bayar pajak pun bisa dilakukan secara online. Jadi bisa nih dilakukan di rumah aja. Jadi tinggal masuk ke laman djponline.pajak.id, lalu masukkan NPWP dan masukkan sandinya. Kemudian ketik juga kode keamanannya. Kemudian pilih menu e-billing, lalu kemudian isi SSE, lengkapi data yang diminta dan klik simpan. Kemudian klik dan cetak kode billing dan lakukan pembayaran, bisa lewat bank, ATM atau mobile banking atau internet banking atau bahkan bisa lewat kantor pos nih Teh. Gitu aja, gampang kan bayar pajak sekarang. Gampang banget sih itu mah Teh. Jadi kalau sekarang tuh udah ada opsi buat bayar online ya Teh. Itu sangat memudahkan banget bagi kawan pajak sekalian untuk melapor dan membayar dan melapor perpajakannya. Jadi nggak usah ke datang ke kantor pajak. Nah, kalau misalkan tadi kan udah dijelasin nih ya Teh, Kang Teh sekalian dari definisi sampai tata alur pembayaran. Nah, gak kerasa ya kalau kita udah ada di akhir pembicaraan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, apakah ada simpulan atau penutupan dari Akang Teteh sekalian? Sebelumnya kita mau ngucapin makasih buat Teh Ceta. Terus kita juga mau minta maaf kalau misal ada salah kata ataupun informasi yang kurang baik buat Teh Ceta ataupun kawan pajak yang lagi nonton. Ya, intinya kita berharap kita sama-sama belajar ya, apalagi tentang kesadaran perpajakan ini. Kita sendiri sebagai mahasiswa perpajakan juga berharap bisa bantulah, bisa nolong masyarakat untuk lebih paham manfaat pajak itu sendiri, kan juga buat kita kan Teh. Jadi kita harap masyarakat di luar, untuk terutama nih kawan pajak yang lagi nonton juga, semoga lebih sadar, lebih tahu lah apa manfaat pajak. Jadi intinya tuh untuk kawan pajak jangan lupa bayar pajak ya. Nah, denger ya kawan pajak, jangan lupa bayar pajak. Karena gak cuman masyarakat doang dong yang butuh penghasilan, negara juga butuh penghasilan. Dan dari mana lagi negara mendapatkan penghasilan kalau bukan dari pajak. Betul. Nah, pembicaraan kita udah lumayan panjang ya, pembicaraan yang sangat-sangat bermanfaat ini, dan kami harap apa yang kami bincangkan di sini dapat menambah wawasan bagi wajib pajak dan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak nih. Dari tadi kan udah dibahas nih dari definisi pajak hingga tata cara alur pembayaran. Maka dari sini saya akhiri pembicaraan kami kali ini. Saya Ceta, Saya Sylvia. Saya Reza. Dan saya Nabila. pajak dari kita untuk kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Dadah.